Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillah kita bertemu di kesempatan kali ini. Dan hari ini insya Allah saya akan sedikit memberikan tambahan penjelasan tentang limit fungsi trigonometri. Semoga ini bisa memperjelas materi yang sudah Anda baca sebelumnya. Jadi pada dasarnya limit fungsi trigonometri itu mirip dengan limit fungsi pada umumnya. Perbedaannya hanya pada fungsi-fungsi yang dicari nilai limitnya. Nah, di modul itu pembahasannya dibagi dua, yaitu limit fungsi trigonometri untuk X yang menuju 0 dan untuk limit fungsi trigonometri untuk X yang tidak menuju 0, artinya menuju angka-angka selain 0. Kemudian yang berikutnya itu adalah aplikasi dari limit fungsi trigonometri. Nah, untuk limit fungsi trigonometri yang terkhusus pada nilai X yang menuju 0, itu adalah pondasi untuk penyelesaian limit fungsi trigonometri selanjutnya. Nah, baik, saya akan coba menjelaskan. Sebagaimana biasa, untuk semua jenis limit yang menuju titik tertentu, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah substitusi. Substitusi langsung. Contohnya seperti ini, limit X menuju 0, sin X ditambah cos 2X dibagi dengan 3 cos X. Nah, pikiran pertama kita adalah mensubstitusi nilai X yang ada di fungsi dengan 0. Maka hasilnya adalah sin 0 cos 2 kali 0 dibagi 3 kali cos 0. Sin 0 itu hasilnya 0, 2 kali 0, 0, cos 0 itu 1, cos 0, 1, hasilnya 0 tambah 1, 1, 3 kali 1, 3. Berarti jawabannya adalah 1/3. Dan ternyata hasil yang diperoleh itu adalah bukan hasil 0/0. Berarti ini adalah solusi dari limit fungsi trigonometri. Nah, bagaimana kalau kasusnya lain? Artinya yang muncul itu hasilnya adalah 0/0. Seperti kasus seperti ini, limit X menuju 0, sin X dibagi X sama dengan 0/0. Karena sin 0 itu 0, X-nya diganti 0, 0/0. Tentu harus dicarikan cara lain yang lain. Bisa digunakan pendekatan dengan menggunakan gambar. Seperti contoh yang ada di samping ini. Ini fungsinya fx sama dengan sin X dibagi dengan X. Ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Terlihat bahwa kalau X-nya kita geser ke sini, ini kan mendekati 0, ke titik pangkal. Angka yang ditunjuk itu adalah 1. Demikian hasilnya kalau fungsinya adalah 3X per 3X. Kalau digeser menuju 0, hasilnya adalah 1. Demikian halnya dengan 2X per 2X. Maka ternyata kalau demikian, dengan menggunakan gambar, kita ketahui bahwa limit X menuju 0, sin X per X itu hasilnya adalah 1. Nah, apakah semua fungsi trigonometri harus digambar? Ya tentu kesulitan. Bisa juga didekati dengan menggunakan analitik. Analitik dapat digunakan, dapat dilihat di buku peminatan yang sudah saya kirimkan juga. Di dalamnya itu membandingkan antara luas beberapa sektor dan segitiga yang ada dalam lingkaran. Dan hasilnya sama. Inilah yang menjadi patokan sehingga muncul rumus dasar. Rumus dasar bahwa untuk limit X menuju 0, sin nx per nx itu sama dengan 1. Jika n-nya diganti 1, jadilah seperti ini. Limit sin X dibagi X hasilnya adalah 1. Catatannya di sini adalah nilai 1 ini diperoleh jika X-nya menuju 0, 1. Yang kedua, ini berbentuk pecahan. Yang ketiga, ini sama. Ini sama. Kalau tidak sama, maka hasilnya bukan 1. Demikian halnya kebalikannya, limit X menuju 0, nx per sin nx itu hasilnya juga adalah 1. Jika diperluas masing-masing dikali dengan cos, maka muncul rumus baru, limit X menuju 0, tangan nx per nx sama dengan 1. Pembuktiannya juga ini dapat dilihat di buku peminatan yang saya kirimkan. Contoh, limit X menuju 0, sin 3X per 2X. Apakah hasilnya ini 1?
Nah, kita lihat dulu, satu, apakah dia menuju nol? Oke. Apakah dia berbentuk pecahan? Oke. Apakah sama? Tidak. Berarti jawabannya bukan satu. Maka yang kita harus lakukan adalah bagaimana caranya sehingga yang muncul di sini adalah sin 3x mendapatkan juga nilai yang sama di bawah. Berarti harus muncul juga 3x. Maka jalannya adalah semua dikali dengan 3x per 3x. Nah, kemudian ini ditukar. Ini sudah muncul limit x menuju 0, sin 3x per 3x. Ini yang hasilnya 1. Ini x-nya yang tersisa 3x, 2x, x-nya habis, hasilnya adalah 3 per 2. Jadi ternyata kalau dia berbeda, limit x menuju 0, sin 3x per 2x hasilnya adalah 3 per 2. Inilah yang kemudian secara umum dituliskan dalam rumus berikut. Inilah intinya, inilah keseluruhannya. Jika x menuju 0, sin x per x, atau kebalikannya x per sin x hasilnya adalah 1. Jika x menuju 0, tangan x per x sama dengan limit x menuju 0, x per tangan x, itu juga hasilnya 1. Kalau diperluas, kalau koefisien x-nya tidak sama, m per n, maka hasilnya adalah m per n. Seperti contohnya tadi, sin 3x per 2x hasilnya 3 per 2. Ini berlaku untuk kebalikan. Dan seterusnya ke bawah. Di sini kita lihat bahwa rumus ini ada dengan beberapa catatan. Yang pertama, x-nya harus menuju 0. Yang kedua, dia harus berbentuk pecahan. Dan ternyata pecahan-pecahan di sini itu tidak ada yang melibatkan nilai-nilai cos. Bagaimana kalau misalnya nanti ada soal yang melibatkan nilai cos? Maka tentu pendekatannya sebelum sampai ke sini menggunakan dulu beberapa cara tertentu sehingga sampai pada persoalan ini. Cukup dulu untuk penjelasan kita mengenai limit fungsi trigonometri. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.